Oceana nama perusahaannya itu subkontraktor perminyakan kalau di Kuala Lumpur tersebut. Tapi itu sudah cukup lama, mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu. Jadi kenapa saya sering ngajar defensive driving ini, karena apa? Karena banyak orang yang sopir ya, dari pengalaman saya, sopir yang saya pakai juga, yang bekerja di perusahaan saya, di perusahaan di mana saya kerja juga, itu mereka itu umumnya tuh nggak ngerti betul dengan mobil itu, sifat-sifat mobil. Nah, jadi inilah yang kita bahas nanti ini. Oke, apa saya kelihatan ya? Maksud saya slide saya? Ya, kelihatan, Pak. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan yang 1,5 jam bertemu ini, mungkin lebih sedikit nanti tanya jawab. Kita doa sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar kami mengerti perkataan-perkataan kami. Amin. Bila ya, kita lanjutkan. Awas. Ya, jadi kalau sudah ada setir berarti itu awas. Berarti kita mengendarai mobil, ya. Mengendarai mobil. Penyebab kecelakaan lalu lintas itu umumnya apa? Ini pertanyaannya kan. Dan ini sering betul. Baru-barunya aja mungkin seminggu yang lalu kecelakaan anak Amin Rais ya. Itu dia sebagai penumpang menjadi korban aja dia kena sopir yang belum ngerti dengan defensive driving training. Kecelakaan ini kita bahas ya, kecelakaan beruntun ya. Kecelakaan beruntun ini paling nggak tahu orang cara mengendalikan itu bagaimana. Bagaimanapun kecelakaan itu akan melibatkan 3 faktor, yaitu manusia sendiri, dalam hal ini tentu sopir. Suatu lingkungan itu termasuk jalan raya ya, structure apa memenuhi syarat nggak jalan-jalan raya yang ada di Indonesia ini ya, di jalan tol ya. Ada aja nanti lingkungan tuh yang menyangkut masalah kayaknya hujan ya, atau jalannya licin ya, aspalnya kerikil atau bagaimana. Suatu apalagi kendaraan juga bagaimana membuat harus terjamin kelayakan dari kendaraan ini. Tentu harus dilaksanakan apa istilahnya itu, perawatan yang tidak benar. Jadi kalau yang menyebabkan kecelakaan beruntun tuh ya, saya lebih tekankan kecelakaan beruntun, karena di Samarinda juga mungkin berapa bulan yang lalu kejadian ya, orang yang kenal baik sama saya pokoknya hancur lah sudah. Itu di jalan tol antara Samarinda Balikpapan. Jadi yang paling jadi penyebab jalan beruntun itu apa? Tidak tahu jarak aman, tidak tahu menjaga jarak aman, safe distance ya, menjaga jarak aman. Itu permasalahan yang paling utama. Itu yang akan kita bahas ya. Menyopir cermat, jiwa selamat. Ya, cermat ini yang harus kita cari. Ini akibat-akibat dari kecelakaan ini saya lihatkan di sini ya. Jadi tidak sederhana bahwa membawa mobil kelihatannya santai saja, tapi kita mempertaruhkan nyawa dan harta benda kita. Jadi seorang sopir itu harus smart ya. Apa itu smart? Selusuri hingga ke kaki langit. Ya, jadi kita harus bawa mobil itu melihat dari kejauh sekali melihat. Jadi zona aman, zona yang paling jauh itu lihat dulu. Itu taktiknya. Jangan kita terfokus ke yang dekat, apalagi terfokus ke hal lain. Sudah itu maintain space dan visibility. Dijaga ruang pandangan kita. Sudah itu roda terus right, always move your eyes. Jadi mata kita tuh melihat ke kiri ke kanan terus sedang membawa kendaraan itu. Baik motor juga, baik mobil, apalagi mobil. Lihat kiri kanan, mata kita bergerak. Tidak perlu kepala kita melihat kiri kanan, tapi mata kita bergerak. Sudah itu ada masalah ergonomis ya. Sudah itu ergonomis suatu recognize, maksudnya di sini recognize, kenalin respon, reaksi kita. Kita harus siap untuk bereaksi gitu. Ya, mengambil reaksi. Sudah itu laksanakan kontrol, pengendalian ya. Pengendalian salah satunya apa? Kita harus dilihat orang. Itu gunanya klakson. Di klakson orang melihat kita, dia enggak gitu.
Sudah itu speed itu maksudnya safe, aman atau selamat, kinerja, performance atau efektif membawa kendaraan dan efisien dalam mengendarai. Itu hal penting yang harus dipahami oleh seorang sopir. Kita membahas masalah mesin, sistem pendingin, kopling, kopling, clutch ya, dan juga ini transmission, ada yang jenis hidrolik, matic, ada yang manual. Ini menyopir dengan bijaksana atau timbul korban sia-sia. Ini diketahui lambang-lambang rambu-rambu lalu lintas, harus mengerti kita. Ya, sudah itu harus diadakan inspeksi, pemeriksaan terhadap mesin-mesin ini. Ya. Berikut sudah itu misalnya ditambah ultimate goal arrive alive. Jadi sasaran utama kita kalau berkendara itu membawa mobil adalah sampai kita di tempat tersebut dengan aman dan selamat. Arrive alive, yaitu tetap hidup kita istilahnya, tetap tidak mengalami hal yang berbahaya. Jadi kenapa saya bisa sering diminta jadi trainer atau instruktur dari defensive driving? Karena saya pernah belajar mesin light vehicles atau alat-alat berat ya di Australia dulu sekitar 3 tahun lebih, dan belajar di sana itu untuk sebagai terlatih dengan peralatan apa ini. Oke, jadi yang kita bahas itu 1 dan 2 ini dan 3 bahaya yang tersembunyi. Oke, selanjutnya ini tidak perlu lagi dibahas. Oke, jadi yang paling penting ya, saya selalu di mana-mana pertemuan, meeting atau apa yang masalah keselamatan kerja, selalu saya bahas yaitu hazard identification, risk assessment, and control. Jadi dalam hal ini apa? Kita harus melakukan standar operating prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Kalau kegiatan mobil, kendaraan menjadi sopir ya, itu ada juga SOP-nya. Bagaimana SOP dari awal sampai terakhir, sampai kita sampai kembali di tempat kita punya tujuan. Maka standar operating procedure ini penting. Sudah tuh di sana kita lihat job safety analysisnya. Mana yang paling berbahaya misalnya dari langkah-langkah SOP tadi. Dalam mengendarai kendaraan pasti kita melibatkan orang. Orang ini yang maksudnya adalah sopir, ya, sopir dan penumpang-penumpang juga. Kalau orang di jalanan lain juga itu termasuk orang yang kita harus awasin. Kalau equipment, ya, equipment dalam melakukan driving ini, mengendarai mobil, ya, equipment ini ya mobil itu sendiri. Kita harus kenali mobil ini. Apa bahaya yang ada di mobil ini? Kalau di sini apa bahaya yang ada pada manusia dalam masalah mengendarai mobil? Tentu tidak mengetahui, tidak kompeten. Oh, banyak sifat-sifat yang menyebabkan yang kita simpulkan bahwa ada bahaya pada manusia. Matanya aja kalau nggak benar, ya itu nggak bisa dapat SIM, dapat izin mengemudi dari pemerintah. Kalau equipment ya perlu dirawat, di-maintain, dijaga gitu, kayak handalannya gitu. Jadi no crash management. Jadi mengelola bagaimana tidak ada tabrakan ya dari kendaraan. Jadi harus mengerti kita dengan sistem suatu defensive driving training. Kita mengendarai mobil itu harus defensif sifatnya. Defensif itu apa? Yaitu kita tuh bisa mempertahankan bahwa kita utuh terus, kendaraan kita utuh dan kita sampai di tempat tujuan. Material, ya, material yang ada hubungannya juga dengan menyopir. Ya, material ini sangat luas artinya di sini. Lingkungan, ya, sebab material ini maksudnya nih material yang bisa menimbulkan bahaya, ya, bahaya dalam mengendarai mobil. Contohnya begini aja, kalau mobil ini tidak terbatas mobil kecil ya, bisa mobil truk, mobil besar, sudah itu mobil tangki. Materialnya bisa berbahaya ini, ya, mobil tangki ini. Kalau tangki ini termuat setengah tangki cairan atau bahan bakar yang kita bawa, itu sudah ada bahaya di sana itu. Apalagi materialnya bahan bakar. Kalau setengah dia tuh juga goyangannya bisa mempengaruhi steering. Di material itu. Satu yang berikut adalah lingkungan seperti yang dibicarakan tadi, lingkungan jalanan. Oke,
Oke, jadi kita harus mengenali bahaya dari manusia, ya, manusia, equipment, peralatan, kendaraan sendiri, apa bahayanya, material yang kita yang kita handle, ya, material yang kita handle apa, suatu lingkungannya apa. Maka bahayanya ini tidak lepas dari masalah 6 ini bahayanya. Bahaya fisik, yaitu bahaya terhadap fisik kita, terhadap terbentur atau macam itu. Bahaya elektrik. Bahaya elektrik dalam hal ini kepada kendaraan apa? Ini sangat menarik ini. Sering terjadi kebakaran atau heat atau fire ini, yang merah ini, yang 2 dan 3 ini. Bahaya apa? Bahaya api akibat listrik, dari listrik mobil ataupun panas yang berlebihan, ya. Dan terjadi kebakaran mobil, bus terbakar. Ada di tahun berapa dulu kejadiannya, di mobil bus kebakaran, orang tidak bisa keluar karena barang-barang ditumpuk di jalan untuk turun dari mobil bus itu, ada belasan orang meninggal. Itu kejadiannya di mana dulu, di Kalimantan Tengah. Chemical, sudah jelas bahaya. Biologi, ekonomi. Jadi kita tidak membahas bahaya sekarang ini, tapi kita khususkan yang berhubungan dengan mengendarai mobil gitu. Sedangkan risikonya atau kontrolnya, kita sudah tahu risikonya, ya. Kontrolnya apa? Ini baik bentuk eliminasi. Eliminasi ini menghilangkan. Kalau berkendaraan tadi risikonya tinggi kali, ya, terlalu berbahaya risikonya, terlalu tinggi risikonya, jangan dilakukan, tidak usah, ya, tidak usah dilakukan. Ya, misalnya tidak dilakukan, itu berarti dieliminasi kerjaan tersebut. Sudah itu disubstitusi. Substitusi apa? Mungkin mengendarai mobil tadi itu diganti, substitusi itu diganti, ya, diganti mobilnya sendiri, diganti. Kalau perlu sopirnya diganti, ya. Yang jelas misinya untuk bisa mengendarai mobil, ya, kalau perlu. Dan juga perlu mungkin hal-hal lain yang perlu diganti. Kalau kita kenali dari mobil tadi, bannya sudah menipis, ya, sedangkan kita perjalanan jauh 6 jam mungkin dari Jakarta Surabaya, bannya tipis. Wah, ini kita kenali bannya sudah tipis, ada bahaya di sini tersembunyi dengan risiko sangat tinggi risikonya, maka kita ganti ban tersebut, ya, karena dikenali bahaya ada pada ban tersebut. Kalau isolasi apa kira-kira yang bisa dilihat? Kalau engineering, ya, administrasi, isolasi ini juga bisa berlaku dengan bahaya mengendarai. Sering terjadi di Balikpapan juga. Ada seseorang, ya, ada mobil truk besar di depan sedang jalan pendakian. Kawan ini tidak menjaga jarak. Ada isolasi, ini bisa diartikan menjaga jarak, ya, isolasi. Dia menempel dia di belakang truk besar itu, tahu-tahu truk besar itu tidak bisa mendaki lagi dari tanjakan tersebut, termundur, dia digila sampai hancur. Saya lihat betul itu bekasnya, apanya, korban dari yang itu. Kenapa? Dia tuh tidak ngerti, dia harus jaga jarak. Menjaga jarak ini sangat penting, ya. Sama dengan corona ini juga kita harus menjaga jarak. Isolasi, menjaga jarak dari bahaya. Bahaya tahu termundur, tidak ngerti dia. Ya, itu kenapa? Itu kesalahan, itu tidak mengenali bahaya dan risikonya fatal. Engineering, apa kira-kira engineering? Ya banyak, ya, bahaya engineering pada mobil itu, ya. Administratif apa? Pelatihan-pelatihan seperti ini. Ini kontrol administratif terhadap risiko bahaya mengendarai kendaraan, mengendarai mobil. Ya, maka ada pelatihan-pelatihan yang secara misalnya. Dan rambu-rambu di jalanan yang ditempel itu kontrol administratif terhadap risiko bahaya mengendarai mobil. Ya. Kalau PPA apa? Ya, kalau berhadapan kelas langsung saya tanya ini, apa PPA yang ada hubungannya dengan mengendarai mobil? Ya, personal protective equipment itu safety belt, ya, apa namanya tuh safety belt? Saya bingung kalau mencari bahasa Indonesianya. Oke, safety belt. Ya, benar. Dan apa lagi? Ada lagi, apa misalnya? Airbag. Airbag system. Airbag system itu kalau misalnya terjadi tabrakan, maka akan terjadi bola balon besar, ya, maka kita akan terbentur. Kita tidak bisa terbentur ke bagian-bagian yang keras, ya, sebagai landasannya. Itu
itu airbag system itu PPA itu. So PPA ini artinya apa? Melindungi pribadi kita, pribadi seseorang, personal protective equipment, ya apapun ya sifatnya itu PPA namanya. Maka dilengkapi nih kontrol-kontrol ini. Kalau tidak ngerti mana bisa terlaksana mengendarai secara aman. Jadi ini materinya ya kita bahas. Jadi kita harus membiasakan menghentikan kecelakaan lalu lintas sebelum kecelakaan itu menghentikan kita. Just remember that ya, just remember that. Ingat ini, ya ini berupa suatu apa istilahnya itu, moto kah dari kita, ya, atau jargon dari kita. Stop traffic accident before it stops you. Berhenti, hentikan kecelakaan jalan raya sebelum kecelakaan jalan raya tersebut menghentikan Anda. Jadi kecelakaan itu bahaya yang sering, yang normal, yang kita ketahui adalah single accident. Apa ini maksud single accident dari kendaraan? Yaitu terbalik, masuk jurang, ya. Sudah itu bisa nabrak orang, macam-macam. Itu single accident itu namanya. Ternyata. Kalau braking failure apa bahasa Indonesianya? Rem blong. Ya, rem itu enggak mau dia direm kalau meluncur terus dia. Di Balikpapan itu di daerah Merapak itu hampir mungkin sekali setahun ada kejadian itu. Ya, rata-rata. Ya, truk besar nabrak orang, nabrak motor, mobil yang di depan itu, truk tronton itu, dan itu sudah langganan itu. Sampai sekarang tidak ada kontrolnya. Jadi nunggu nasib aja. Kalau orang yang ngerti, dia menghindar dia tuh cepat. Saya kalau bawa mobil di sana, saya menghindar. Satu yang berikut apa? Braking failure setelah rem blong apa? Tabrakan beruntun. Itu kejadiannya di jalan tol. Itu baru-baru ini aja anak Amin Rais diberitakan sampai berulang-ulang di TV kan, how much that cost, ya berapa biaya itu, hanya membicarakan ketololan yang terjadi. Itu ketololan yang terjadi itu sebenarnya oleh sopirnya. Kenapa? Kenapa terjadinya tabrakan beruntun? Karena tidak menjaga jarak aman. Ini sesuatu yang juga kita bahas nanti nih. Bagaimana cara menjaga jarak aman? Saya tanya sopir taksi kalau di Jakarta. Pak, tahu bagaimana menghitung jarak aman dengan mobil di depan? Kecepatan mungkin 80 ya, cuma kan? Pakai meter katanya. Meternya mengapa dibawa meter keluar, Gas bilang. Mana sempat lagi? Enggak, Pak, katanya. Bagaimana? 50-60 meter nih katanya. Oh, dirasa-rasa aja, bilang. Salah, bilang. Ini nanti kita bicarakan nanti. Ya, jadi yang menyebabkan kecelakaan beruntun ya itu tidak lain hanya karena tidak bisa menjaga safe distancing. Safe distance, jarak aman. Sama dengan corona juga ya, kalau kita tidak bisa. Ya, if you cannot maintain safe distance dari orang yang terkena corona, tidak bisa menjaga jarak aman, ya akan kena corona. Ya, kadang-kadang orang susah mengertinya, tidak bisa. Jadi banyak kejadian itu yang macam-macam. Oke, kalau kita lihat, ini jalan raya, ya. Ini jalan raya kelihatan di sini kan. Apa yang harus ngerti kita dulu pertama kali di sini nih, kalau kita ada di jalan raya ini. Ada di sini bahaya energi atau energi yang berbahaya, ya. Apa itu energi yang berbahaya? Energi yang berbahaya itu gerakan, momentum, apapun ya, itu tuh energi namanya itu, dan energinya sudah jelas berbahaya, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ya, ini semua itu banyak bahaya di sini nih. Ya, apalagi yang di sekitar sini, ini melaju kan, kalau ini ada juga bahayanya. Ya, kalau misal, pokoknya bentuknya macam-macam. Bahaya inilah harus kita kenali dulu. Ya, dalam kondisi-kondisi kayak gini nih kita harus hati-hati nih. Ya, itu maksudnya dia kenali bahayanya. Apa ya, sudah jelas bahaya kinetis. Bahaya kinetis yaitu bahaya tabrakan atau apapun ya. Jadi potensial hazard. Ini kecelakaan adalah perpindahan energi. Lebih besar energi yang dipindahkan, lebih besar kerusakan akibatnya. Jadi ada energi kinetis. Dari kinergi kinetis ini sesuatu yang bergerak ya, benda bergerak ya, suatu menabrak benda lain, itu adalah energi sebenarnya. Energi ini yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi lebih besar energi yang dipindahkan yang dari satu energi yang bergerak atau bagaimanapun mungkin
susah menjelaskannya, tapi lebih besar energi yang ditransfer, yang dipindahkan, maka kerusakannya juga akan besar gitu. Sudah itu energi. Jadi hazardous energy ini yang kita harus kendalikan, yang di jalan raya ini, ya, dari kendaraan-kendaraan yang kita pakai. More or less, lebih kurang kita akan bahas yang item-item ini, mesin, engine, electrical system, ya, sistem rem, sistem pendingin radiator, powertrain, clutch, torque converter, transmission, hydraulic, propeller shaft, differential, sampai suspension system. Apa yang dimaksud suspension system? Yaitu adalah yang menghubungkan badan mobil, bodi dari mobil dengan roda. Apa yang menghubungkannya? Oh, banyak komponen-komponennya. Ya, karena saya mekanik, saya tahu itu. Per bijinya saya tahu itu. Dan bagaimana menyetelnya itu sudah kerjaan saya. Ya, ini sekedar untuk bukan apa ya, tapi sesuai pengalaman saya harus sampaikan untuk saudara-saudara yang belum sampai ke pengalaman itu, maka saya ceritain. Itu suspension system. Yaitu apa? Steeringnya, ya. Steering ya, steering system. Tie rod, two in out, caster, cambers, suatu spring, shock breakernya atau shock absorber, driving teknik yang kita bicarakan, steering maneuver, suatu braking dan safe distance. Ini yang kita bahas dari kendaraan. Oke. Ini perlu juga kita pahami apa? Ini perlu kita pahami mana? Ini baterai itu kan 12 volt semuanya kan. Tapi yang sampai ke busi ini jangan disangka 12 volt. Ya. Kalau dengan menggunakan apa ini? Menggunakan coil ini coil namanya nih. Ini model mobil lama ya. Mobil lama 4 silinder. Maka coilnya akan merubah, dia trafo juga boleh namanya, merubah yang 12 volt menjadi 18.000 volt. Itu maka dia bisa melompat api itu di sini, ya. Karena di sini nih ada gap. Dan api yang melompat inilah cukup bisa melompat itu kan ada voltasenya dirubah oleh trafo ini. Ya, kita tidak bahas terlalu terperinci karena makan waktu. Ya. Jadi spark plug ini yaitu busi ya akan timbul api di sana dan itulah membuat pembakaran di dalam silinder. Sedangkan distributor ini tujuannya adalah untuk membagi 4 silinder itu sistem pembakarannya. Ya, kalau ini kalau jawab emang ini sama ya, ini 4 silinder. Ini distributornya, distribusinya ya, distributor. Engine firing system. Sistem pembakaran untuk pengapian untuk mesin yang normal, yang biasa ya. Oke, kalau tadi bagaimana coilnya kayak gini, mobil saya Toyota model sekarang, model baru atau model yang sejak tahun ya sudah tahun 10 tahun yang terakhir ini mungkin coil itu seperti ini dia, ya. Dan coil ini internal namanya, dia tersembunyi di dalam, ya, di dalam dan satu-satu ini ada coilnya khusus. Ya, satu-satu pembakaran mempunyai coil yang khusus, tidak sama dengan yang model lama. Gitu. Jadi ada peningkatan. Kalau ini distributornya tadi, ya, suatu ini engine control modul yang apa? Yang apa namanya computerized ya, ini computerized sistemnya. Ini karena kemajuan dari teknik, dari teknologi maksudnya. Oke, sekarang kita lihat ini mengenai clutch atau coupling. Clutch atau coupling ini ya, ini dipergunakan tujuannya gunanya adalah untuk menghubungkan atau memutus putaran mesin ke transmission. Sedangkan transmission apa gunanya? Untuk merubah-rubah putaran mesin menuju propeller shaft ini. Ya. Karena putaran mesin yang di sini nih, waktu dia pelan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, di sini nih dirubah sehingga mobil itu atau kendaraan itu bisa melaju dia. Setelah dirubah-rubah di sini. Namanya ini transmission. Sedangkan ini coupling atau clutch ya. Coupling ini atau clutch ini mempunyai karakter yang harus hati-hati kita. Kalau kita injak pedal gas secara gantung-gantung itu kan, itu bisa dia habis, tipis ini bisa dibikin ini.
Kalau ini tipis berarti suatu kerusakan. Jadi tidak boleh dia. Jadi jangan kompos panas bisa dan bisa hangus bila kaki kita selalu bertengger di atas pedal kopling. Termasuk juga di pedal gas juga kaki kita tidak boleh nempel terus. Bisa menimbulkan panas. Pengertian motor umumnya begini. Motor adalah gabungan dari alat yang bergerak atau tetap dan apabila bekerja dapat menimbulkan tenaga. Ini contohnya. Ya, itu adalah suatu motor. Ini bensin, motor bensin. Ya sama dengan yang tadi. Ya, pada busi, di sana busi ini, maka dia kebakaran. Sudah itu apa lagi? Yaitu ini pendingin. Pendingin ini untuk masuk ke dalam mesin. Sudah itu dia yang panas, air yang panas tadi dari sistem pendingin masuk ke sini dan ini didinginkan, atau pendingin. Dan ini pompa air, maka dia akan didistribusikan lagi ke badannya, ke dalam mesin, langsung keluar lagi di sini. Dan ini dilengkapi dengan termostat. Ya, termostat ada di sini. Termostat itu gunanya untuk mempertahankan temperatur dari mobil itu. Nah, temperatur kerja dari mobil itu adalah sekitar 70 derajat Celcius. Lebih kurang 70 derajat Celcius. Temperatur kerja. Jadi tidak boleh kita bawa kendaraan itu start langsung jalan ya kalau pagi-pagi. Harus dipanasin dulu sampai dia dapat temperatur kerja. So kalau dingin mungkin temperatur air waktu start pagi itu mungkin sekitar 40 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius ya atau 25 derajat Celcius. Maka di start mobil dulu dipanaskan dulu sampai dia mencapai temperatur sekitar 70. Apa tujuannya? Supaya pemuaian di dalam mobil itu sudah fit semua gitu ya. Sebab bagaimanapun barang-barang yang komponen-komponen yang bergerak dalam mesin itu perlu pemanasan sehingga dia sampai kepada titik mana titik working temperature tercapai, maka clearance sampai istilahnya celah atau dari benda-benda yang bergesekan itu terjaga clearance-nya. Tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Karena itu paling penting di dalam permesinan. Jadi ini bergerak misalnya kan, ini harus ada clearance yang harus pertahankan dan diisi oleh oli yang sudah didinginkan oleh air tadi. Jadi oli mendinginkan air. Jadi oli ini mendinginkan air. Ya di sini nih. Nah, supaya dia itu menjadi ini pendingin oli nih, ini oli ini jadi saling kerjasama dia. Mesin 2 tak, ini kalau mau tahu nih cepat aja kita, mesin 2 tak ini adalah mesin motor tapi jarang dipakai, tapi masih di chainsaw, di apa istilahnya nih, mesin-mesin speedboat itu masih 2 tak. Tapi kalau di apa lagi kendaraan motor tidak boleh lagi saya dengar di pemerintah, karena saya dulu di tahun 70 masih banyak itu mobil 2 tak, mesin motor 2 tak Yamaha itu ya. Ini karena dia menimbulkan polusi, karena dia kalau dipakai dia berasap ya. Mesin 2 tak. Jadi mesin 2 tak ini mungkin tidak perlu kita jelaskan betul, bahwa yang penting diketahui kopling keluar masuk udara atau dengan bahan bakarnya tidak dari atas, cuma dari samping dia. Jadi pembakaran itu di langkahnya di sini saja gitu ya. Maka yang terbakar itu ruangan di sini aja. Oke. Ini langkah-langkahnya saja dari mesin 2 tak ya, tapi nggak ada di mobil, nggak ada lagi sekarang karena masalah polusi. Kalau nggak salah saya itu alasan pemerintah, maka nggak dibuat lagi mesin 2 tak. Namun kalau mesin 4 tak seperti ini, ya 4 tak itu apa? Langkah sekali langkah naik dan sekali langkah turun, dan sekali langkah pembuangan dan sekali langkah pengisapan. Jadi ada langkah kompresi satu, langkah tenaga satu, langkah pembuangan satu. Ini kalau mesin, tidak perlu kita bahas lagi terus. Ini tidak perlu kita bahas, ini untuk mekanik aja, urusan mekanik. Nah, karena makan waktu itu komponen-komponennya. Jadi sengaja saya bikin ini di sini nih, sebab dari pelatihan-pelatihan kita yang biasa ya, banyak permintaan untuk materinya. Jadi kalau ada permintaan materi, minta ke admin nanti. Karena ini lebih mudah untuk melihat mesin ini. Minta materinya bisa nanti kalau salah. Jadi ini. Oke, jadi bekerja prinsip nih, motor bensin misalnya kan,
ada campuran bahan bakarnya tuh bensin dengan udara, ya. Maka dikompres. Kemudian pasang yang tepat, nah ini, jadi kan dia bekerjanya begini dan katup buang dan katup masuknya ini masuk dan katup buangnya di sini kelihatan dengan jelas. Maka timbul lompatan api. Proses kerja motor kerja bensin ini begini dua. Jadi gini, kalau ini nih, ya, ini nih tekanan udara ini waktu dihisap, ya itu tekanan udara sama dengan tekanan udara luar, tekanan udara kita hidup ini, ya itu ditetapkan sekitar 1 kg per cm sangkar, distandarkan ya tekanan udara yang kita hirup nih, yang kita hidup di sini nih udaranya ya. Atau boleh juga di satuan ini kilogram per cm sangkar ini ganti dengan bar. Jadi udara yang kita hirup ini itu nilainya itu 1 bar. Jadi di dalam ini kalau setelah dihisap dia melalui karburator ini kan dihisap dia dengan bensin ini. Jadi masuk ke dalam ini nih campuran udara dengan bensin tadi, dengan bahan bakar bensin. Campuran tadi itu maka dia akan dikompres sampai ruangan ini menjadi 12 atau 14 lebih kecil. Ya, yang masuk ini 1 bar atau 1 kg per cm sangkar, ditekan dia, ya ditekan sampai posisinya gitu di atas, maka dia itu menjadi tekanannya menjadi 14 kg per cm sangkar atau 14 bar, ya tekanannya. Nah ini waktu dia menekan itulah ada loncatan api dari dari busi ini, ya, yang nilainya tuh wattnya tuh tadi yang ampernya tuh bisa 18.000, ya, 18.000 volt, bukan ampere ya, voltnya tekanannya. Maka dia melompat api di sini, maka itulah yang jadi membakar nanti dia. Maka dia membakar, maka dia akan didorongnya ke bawah dan ke atas. Jadi ini kerjaan mesin mobil yang kita pakai, ya. Seperti ini. Contohnya langkah 1 kompres, langkah 2, langkah 3, ya waktu dia tuh langkah dorongnya, langkah tenaga, ya. Langkah tenaga, nggak macet, dia langkah tenaga mendorong dia. Sudah itu langkah pembuangan, maka gas yang sudah terbakar tadi dalam piston dibuang, didorong keluar lagi, maka keluar di sini. Ya. Internet connectionnya kurang bagus, jaringan seperti yang dibilang oleh host kita Pak Asif tadi. Cuma masalah utamanya di sini nih, kita ini jaring apa aja sama ngerti aja kita. Kalau motor diesel kayak gini, jadi kita enggak bahas lagi. Dia motor diesel enggak pakai busi ya, tuh. Dia pakai semprotan aja dan kompresinya. Cuma dia tekanannya bisa sampai 20 bar, ya. Karena tekanan itu sangat penting sebenarnya. Nah, ini komponen-komponen dari mobil ini perlu nih, ya. Misalnya apa? Misalnya cap oil, ini tempat pengisian oli. Sedangkan ini nih tempat memeriksa oli. Saya ada periksanya ini, ada diperiksa, ditarik ini keluar, tongkat besi ini halus ya, kecil. Maka kita bisa lihat olinya cukup atau tidak. Karena oli ini sama dengan darah dari diri kita, darah yang membuat kelancaran dari komponen-komponen. Ya, oli dalam mesin ini, maaf. Diperiksa kecukupannya di sini. Satu ini minyak kopling, itu minyak rem, vacuum booster, minyak rem. Satu ini filter oli mesin, ya perlu diganti sekali-sekali. Suatu dudukan mesin, suatu tali kipas, selang radiator, baterai kap. Jadi ini ada 9, ya, 9 komponen yang harus diperiksa dan harus diketahui oleh seorang sopir. Jadi jangan sopir itu hanya membawa mobil aja yang bisa, tapi dia tidak ngerti yang harus diperiksa, ya, yang berupa-rupa karet. Kenapa? Karena ada kebocoran, kerusakan, dipakai terus mau ke Samarinda tidak sampai jadinya. Jadi setengah jalan sudah rusak karena ada masalah di salah satu komponen-komponen ini. Itu maka perlu diperiksa, ya, apakah masih kuat atau enggak. Oke. Selanjutnya, ini pelatihan saya waktu terakhir ya. Ini sekitar ada 43 orang pesertanya.
Ini saya laksanakan 2019, pas sebelum corona. Mungkin sekitar Desember dulu tahun 2019. Jadi saya memberikan pelatihan defensive driving ini. Penjagaan pertahanan lingkungan itu artinya ya, terminologi dari defensif itu apa? Adalah tindakan kita menjaga dan bertahan melindungi saat menjadi sopir, saat menyupirin kendaraan. Jadi kondisi kita berlindung itu juga defensif namanya. Defensif itu keinginan atau maksud berlindung, tetap bertahan. Saya buat ini pengertiannya defensif itu di sini apa? The art of self defense itu sama dengan ilmu bela diri. Kayak silat sama kita kan, kuntau, kayak karate, kayak macam-macam ya. Itu adalah the art of self defense, bahasa Inggrisnya. Jadi self defense ini bela diri maksudnya nih. Ya. Kalau di pemerintahan, defense department yaitu departemen pertahanan. Ya, tahu nggak siapa menterinya sekarang? Saya yakin saudara-saudara tahu. Oke, defensive driving berarti apa? Menyopir dengan tujuan maksud tetap berlindung, tetap bertahan kita. Itu tujuan dari defensive driving. Ada 3 faktor kita bicarakan tadi. Yang pertama apa? Yaitu kendaraan. Kendaraan, peralatan keselamatannya, peralatan keselamatan kendaraannya ada. Ya, sudah jelas. Salah satunya misalnya adanya alat P3K harus ada ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya ingat jadinya mobil saya tuh tadinya ada, tapi saya tidak pernah lihat lagi, mungkin jangan tidak ada lagi. Jadi salah satu peralatan keselamatan itu masuk safety belt. Sudah tuh apa lagi? Sudah tuh mesin. Suatu kopling. Tadi bicarakan, transmisi juga sudah kita bicarakan, suspensi. Ini yaitu yang menyambungkan bodi dengan ban. Maka seluruh komponen-komponen itu namanya tuh suspensi system. Jadi roda, ban, dan rem. Suatu ini bahasa Inggrisnya ya, wheel, tire, brake. Jadi kalau manusianya apa? Harus punya pengetahuan. Suatu kewaspadaan harus terbiasa dia dengan waktu menjadi sopir. Yang ketiga, kesadaran. Dia harus sadar dia, ya, bahwa dia sedang nyopir. Jangan sekali-sekali yang terpengaruhi oleh bahan-bahan yang membuat orang itu tidak sadar diri. Dia sudah tahu itu maksudnya. Dan itu sikap yang benar. Jadi good attitude ini sikap yang benar itu tidak memaksakan diri di tempat-tempat yang sempit, ya harus nahan diri, tidak melaju, suatu dikasih kesempatan pejalan kaki untuk nyebrang, ya itu benar-benar. Tapi di tempat kita hampir tidak diperhatikan itu. Kalau di Australia kita ditunggunya betul untuk supaya lewat dulu, nyebrang dulu baru dia lewat, begitu dia. Suatu antisipasi terhadap kemungkinan, ya itu sikap-sikap dari sopir. Kalau lingkungan apa? Konstruksi jalan tidak standar, ya tidak standar sesuai standar jalan raya gitu, jalan aspal. Tidak ada rambu-rambu, ya paling bahaya. Hujan dan angin kencang itu juga bahaya lingkungan. Terlalu banyak kendaraan, ya itu juga bahaya lingkungan. Jadi simpulannya apa? Banyak bahaya yang harus kita kenali dalam kendaraan ini, ya maka kita lakukan preventive maintenance, perawatan tadi. Bahaya manusia apa? Pengetahuannya, kewaspadaan, kesadaran, sikap yang benar, tidak ada antisipasi terhadap kemungkinan terjadi, tidak ada dia tidak peduli aja. Kalau lingkungan ini bahayanya. Jadi semua itu berkaitan dengan manusianya. Oke, ini informasi lagi, setiap jam rata-rata orang meninggal akibat kecelakaan dalam di Indonesia 3 orang. Kenapa 3 orang? Katanya kalau rata-rata sekali kecelakaan baru-baru ini 5 orang meninggal, mungkin baru seminggu yang lalu, ya. Itu di tempat lain, tempat yang macam-macam, sekarang kadang-kadang ada bus lagi kecelakaan, mungkin langsung 15 orang. Suatu mungkin 3 hari tidak ada kecelakaan, tapi kecelakaan lagi tempat lain ada 3 orang, atau kecelakaan 1 orang. Diambil rata-ratanya 3 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Jadi 61 karena faktor manusia, kita udah bahas tadi, ya. Satu mengenai karena faktor kendaraan 9%. Jadi manusia nih, manusia berarti saudara-saudara yang ikut training ini, siapa yang tidak membawa kendaraan di kita ini? Bawa mobil aja di suatu keluarga
Bisa. Saya di keluarga saya semuanya bawa mobil. Ya, jadi tergantung. Karena faktor kendaraan, jadi 9% cuma. 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan. Lingkungan ini mungkin orang yang jalan kaki atau parkir sembarangan, tidak jelas ya. Tidak ada rambu-rambu, hujan dan angin kencang, terlalu banyak kendaraan, konstruksi jalan. Oke. Jadi rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Nah, ya pahamin aja itu sudah. Sudah tuh kalau kecelakaan mudik, ya mudik lebaran juga itu terkenal itu. Ya. Tapi cenderung menurun dari 2012 ke 2017, 2018, 2019. Ya. Kenapa? Ya. Something's better. Something's better berarti ada sesuatu yang lebih baik dari pemerintahan sekarang. Ya. It's up to you to understand that. It's up to you to make your decision. Ya, saya tidak akan bilangkan, tapi bagaimanapun ada kepercayaan bahwa cenderung kecelakaan menurun. Ya. Nah, under control, everything is under control. Semuanya kayaknya sudah mulai under control di negeri kita ini. Sudah itu perlukan keselamatan di jalan masuk pendidikan? Ini pertanyaannya pada saudara-saudara ini. Ya, perlu enggak keselamatan di jalan raya masuk pendidikan? Perlu dong. Anak-anak menyeberang jalan terus ngerti dia. Kalau di Australia, di tempat zebra cross ini, kalau kita sudah turun kaki kita dari trotoar menginjak di sini, dari trotoar menginjak apa nih, jalan di apa ini, zebra cross ini mobil tuh bila pun melaju dia ngerem dia nih sini nih, ya. Kalau kita taruh kaki kita di bawah dan kaki satu lagi di trotoar, mereka stop nih, antrian dia nih, ya. Sudah itu ini kejadiannya benar-benar sama saya nih, sama teman saya. Saya bilang sama teman itu, angkat kakinya itu jangan ditaruh di bawah itu, sudah naik ke atas lagi, sudah. Ah, enggak apa-apa kok katanya kan. Karena teman saya itu termasuk orang yang hard headed ya. Tapi sambil ngomel itu sama saya, dia diangkat kakinya, langsung jalan itu mobil molen yang di depan itu pertama kan langsung jalan dia, geleng-geleng kepala dia. Dasar kamu orang mana kamu? Mungkin itu yang dipikirnya. Ya kan? Ini benar kejadian ini waktu saya terakhir ke Australia. Mereka hargai ini nih. Ya kalau di Balikpapan ini ada undang-undangnya ditulis. Kalau kita sudah masuk di sini nih, enggak ada lagi yang berani melewati kita. Tapi jangan coba-coba di Indonesia. Ya, karena sopir kita tuh banyak yang enggak ngerti. Ya, walaupun kita benar ya di tempat itu. Oke, itu sekadar informasi. Jadi perlu kalau menurut saya, enggak tahu kalau saudara, enggak perlu pendidikan di sekolah. Kan menjelaskan aja ke anak-anak murid itu paling setengah jam. Dalam setahun berapa kali menjelaskan itu, mungkin mereka akan ngerti. Ya, ini suatu ide aja, tapi saya yakin bagus itu. Nah, ini juga tidak mempedulikan memakai sabuk pengaman ya, safety belt itu sabuk pengaman istilahnya, mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi batas kecepatan, ini juga ya. Sudah itu periksa tekanan angin dan kondisi ban, perhatikan kebugaran sebelum berkendaraan. Ini 5 hal yang harus dibiasakan oleh defensive driver, orang yang mengendarai sepeda. Nah, ini kelompok usia korban kecelakaan lintas di jalan tahun 2018. Di sini kelihatan yang paling sering kecelakaan itu apa? Ini ya 22,8%. Usia 25 sampai 39. Ya. Sedangkan yang nomor 2 ini nomor 2 ini 19. Ya. Usia 40, 54. Nah, sekarang Anda di usia mana? Terserah, pilih aja mau meninggalnya di jalan raya atau enggak. Ya, everything is your choice. Semua itu pilihan Anda. Jika Anda kemudian adalah mengundi dengan 5 kunci utama. 5 kunci utama itu apa? Mengundi dengan selamat. Pengetahuan, knowledge. What we are doing now, apa yang kita lakukan sekarang is to gain some knowledge about driving a car. Jadi kita belajar sedikit mengenai ilmu bagaimana mengendarai mobil in preventive manner, dengan cara yang preventif. Jadi pertama pengetahuan, knowledge ya. Knowledge. Inilah yang sedang kita lakukan sekarang ya. Suatu kewaspadaan, alertness ya. Kewaspadaan ini kewaspadaan ini naluri dari makhluk ya. Semua makhluk mempunyai insting naluri
untuk waspada supaya jangan kena hal-hal yang tidak membuat dia tidak selamat, ya. Jangan sangka misalnya ular, dia punya insting bagaimana menyelamatkan diri. Kalau jumpa sama kita, dia melarikan diri dia, ya. Itu kemampuan menyelamatkan diri ini semua makhluk itu punya, ya. Dan kalau manusia sebagai makhluk juga kita mempunyai insting untuk menyelamatkan diri. Namun kita kembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Kalau makhluk lain tidak bisa, kalau makhluk manusia bisa. Asal kita menggunakan what you have between your ears. Apa itu maksudnya? Terserah Anda. Ya, everything you have atau anything you have between your ears that makes you knowledgeable. Knowledgeable itu berpengetahuan gitu maksudnya. Jadi kewaspadaan itu adalah alertness, sudah itu kesadaran, awareness, sikap yang benar, good attitude, ya. Good attitude-nya tahu dia enggak, kalau bawa mobil dia enggak mau meludah sembarangan. Sebab saya waktu masih muda-muda dulu ada aja teman saya makan apa di mobil kan, dia sopir dibuangnya sampahnya keluar kan, lalu nempel ke muka orang. Untung rambutan kalau enggak salah saya. Nah, dikejar sama orang itu kan. Hai. Oke. Sikap yang benar, good attitude, ya. You can have a good attitude. Suatu antisipasi terhadap kemungkinan, anticipate, ya. Anticipate sesuatu yang mungkin, atau expect something unexpected. Do you know what that means? Expect something unexpected berarti expect itu apa ya? Harapkan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Itu maksudnya. Kalau buat mobil gitu, ya, expect something unexpected. Perkirakan sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi gitu. So, itu akan membuat kita alert. Alert itu maksudnya waspada gitu ya. Smith System ini sudah diadakan penelitian ya, bahwa berkendaraan itu kita harus terlihat. Ini Smith System ini Mr. Smith yang bikin mungkin. Kalau kita berkendaraan pastikan kita terlihat. Apa sarananya supaya bisa kita terlihat? Yaitu klakson, lampu kalau malam hari, ya. Klakson, itu, lampu. Sudah itu apalagi? Yaitu menggunakan jalan melihat Anda, ya, pengguna jalan lain itu melihat kita, itu bisin maksudnya. Suatu sediakan ruang untuk menghindar, keep space to escape, ya. Kalau kita mau mendului kendaraan, ya jalan tuh sepas mobil kita aja. Tapi kalau sesuatu datang dari depan, kita nggak tahu mau kemana. Bayangkan aja, pastikan betul nggak ada apa-apanya kalau masuk mendahului, sedangkan jalan untuk menghindar nggak ada. Jadi tidak perlu menghindar kalau kita tidak tahu tempat. Tidak perlu kita mendahului kalau kita tidak tahu tempat menghindar. Itu maksudnya gitu. Sudah itu pastikan di mana masalah yang ada. Apa problemnya? Spot the problem itu maksudnya apa? Yaitu lihat masalah yang ada. Misalnya dari jauh kita lihat bola menyeberang gitu kan, jalan menyeberang, bola menyeberang, loncat-loncat kan langsung lewat depan kita kan. Apa kira-kira masalah itu? Apa kira-kira masalah yang akan menyusul bola tersebut? Kemungkinan ada anak kecil yang ngejar bola aja, ya. Itu maksud di sini nih. Atau misalnya anjing lari gitu kan, atau anjing betina lagi kan, pastikan di belakang itu ada yang ngejar anjing lagi itu biasanya, ya. Kalau dia lari terus, kucing juga, kucing lari dia kan menghindar, tahu-tahu ada yang ngejar kucing lagi, yang lain ngejar. Itu maksudnya spot the problems, ya. Tidak manusia saja, tapi bisa binatang-binatang juga. Suatu move your eyes. Move your eyes itu mata Anda gerakkan nih, seperti mata yang saya taruh di sini nih. Kelihatan matanya bergerak dari kiri ke kanan. Tidak perlu kepalanya bergerak, matanya saja. Yaitu suatu latihan untuk mata dan bagus itu, ya. Silahkan selalu gerakan mata Anda. Sudah itu yang berikut ini, yang terakhir ini penting juga, sangat penting malahan. Look well ahead. Ya, what that means? Yaitu lihat ke depan sejauh mungkin gitu, ya. Lihat ke depan sejauh mungkin. Ada masanya, ada 3 masa itu nanti kita lihat, ya. Melihat ke depan itu berapa detik, suatu melihat pertengahannya, suatu tipe dari media. Media apa? Media untuk keselamatan, ya. Media untuk yang membuat komponen-komponen berfungsi. Kalau brake system ini hydraulic brakes, minyak rem atau minyak oli rem, hydraulic brakes atau pneumatik. Pneumatik untuk mobil-mobil truk, ya. Pneumatik ini
udara yang bertekanan. Untuk sistem rem ya atau sistem-sistem lain dipergunakan udara bertekanan, pneumatic brakes ya, hydraulic brake, suatu independent type engine brake, exhaust brake, retarder. Ini sistem rem aja semua itu yang dibicarakan tadi ini. Oke, berikut ini bentuk kasarnya dari suatu sistem rem. Master cylinder, vakum tempat minyak remnya di sini, suatu vakumnya ini. Vakum ini kalau kita injak rem ya, maka ada di sini nih dihisap oleh vakum. Maka ini dorongan ke sini nih tidak perlu tenaga kita lagi, cuma didorong oleh vakum itu. Maka terjadi penekanan hidrolik di sini, langsung di sini. Ada gambarnya nanti yang lebih jelas, hidrolik brake. Pengereman ini perlu diingat, hindari menempelkan kaki selalu pada rem ya. Ini akibat rem itu bisa panas. Brake shoe-nya bisa panas, sepatu remnya bisa panas. Bila menurunin turunan panjang, gunakan gigi rendah untuk menghindari pengereman yang berlebihan. Jadi kita tidak boleh dalam penurunan yang panjang di gunung-gunung ya, dari penurunan yang panjang soalnya, hindari menggunakan rem kaki, surface brake, itu rem kaki itu. Pergunakan rem auxiliary itu rem bantu ya, banyak rem bantunya tuh. Kecuali sopir yang tidak ngerti, asal bawa aja dan tidak ada yang ngajarin dia. Jadi menurun panjang, lama-lama menggunakan rem bantu atau auxiliary brakes atau truk. Apakah berupa engine brake, apakah berupa exhaust brake, bisa aja. Jika rem basah, bisa misalnya mobil kita masuk ke genangan air yang cukup membuat basah ban mobil, maka sebelum melaju lagi melaju ya, setelah itu tuh harus keringkan sistem rem dengan cara menekan pelan-pelan ya, sehingga dia rasakan remnya masih bagus nggak, remnya masih bagus nggak. Soalnya kalau sudah mulai agak panas sedikit ya, yang basah tadi agak kering, maka itu jadi bagus. Biasakan hal-hal begitu. Hindari pengereman secara mendadak, tapi bila terpaksa lakukanlah dengan baik ya. So kemampuan rem itu, brake steering, pengujian rem, how a brake system work, bagaimana sistem rem itu bekerja. Kalau mobil kecil, kendaraan kecil, ya, kendaraan besar dan off-road itu bagaimana cara kerjanya? Berhenti pada jarak tertentu pada permukaan yang keras, ya. Jadi dia tuh berhenti sebelum terjadi slip, dia berhenti dia. Itu yang bagus. Jadi kendaraan berhenti sebelum skidding atau sebelum ban meluncur di atas permukaan aspal. Itu namanya yang rem yang bagus. Jadi rem yang bagus langsung kalau direm langsung dia terdiam gitu ya, kayak nonton film Tom and Jerry, itu tidak benar itu. Jadi harus ada braking distance namanya. Suatu anti-lock braking system itu apa? ABS. Bagaimana cara kerjanya? Apa keuntungannya? Apa gunanya ABS? Anti-block braking system. Itu agar supaya ban mobil ini, ya yang depan ini, dia tetap berputar. Jadi terjadi pengereman langsung longgar, lepas lagi gitu loh. Jadi rem itu terjadi sendat-sendat. Karena dalam sistem rem ya, sistem rem baik dari mobil-mobil lama juga ya, itu rem itu yang terjadi waktu kalau kita injak rem, terjadi pengereman di sini, sudah tuh hilang pengereman di sini dan pindah ke belakang. Langsung dari belakang ini juga berhenti pengeremannya, pindah dengan waktu cepat. Sekian per detik ya, dari depan pindah dia. Jadi berhentinya kalau kita injak rem itu, dia berhentinya seolah rem depan itu tersendat-sendat dan rem belakang tersendat. Ya, apa gunanya? ABS ini ada sistem anti-lock braking system ini. Apa gunanya? Supaya efek rolling, efek berputarnya roda depan ini terjaga terus. Ya, kenapa dijaga efeknya tuh? Jadi dia akan tetap berhenti, mutar lagi, berhenti, mutar lagi, berhenti, mutar lagi, agar steeringnya tidak macet atau tetap berfungsi gitu. Jadi ABS ini apa gunanya sebenarnya? Untuk memastikan bahwa saat pengereman ya tidak terkunci itu ban depan. So kalau terkunci dia jadi slip, ini mobil ini bisa kalau di tikungan dia masuk jurang langsung. Atau di tempat lurus dan ada orang di sampingnya, ya mobil lain di sampingnya, nabrak itu sudah. Ya kalau kunci brake system di sini nih tidak berfungsi, ABS-nya tidak berfungsi. Itu maka di zaman dulu sebelum ada ABS sistem ini,
orang-orang yang berpengalaman sopir ya, itu dia nginjak rem itu di pompanya gitu. Saya perhatikan waktu saya kecil kan, saya paling senang memperhatikan itu, diinjaknya rem itu dipompa gitu kan. Tahu-tahu ada dua kebaikan setelah saya jadi mekanik, ada dua hal sebenarnya. Yang pertama untuk memastikan sistem rem itu tuh tidak terkunci dia, bannya itu tidak terkunci ya, disnya nih, dis namanya nih, ini tidak terkunci uh, sehingga aman, setirnya bisa dibelokkan terus ya. Itu satu. Yang kedua apa? Kalau model mobil lama, kalau mobil yang tidak punya ABS, diinjak-injak itu supaya sistem remnya kayak hidrolik itu jadi penuh gitu dia. Jadi bisa dia lama-lama tambah tinggi dia. Itu kerjaan saya sebagai mekanik dulu itu tahun 70-an ya. Kalau dipompa rem itu dia tambah lama tambah tinggi dia. Enggak. Sebab kadang-kadang ada mobil itu namanya mobil sudah agak tua-tua dan perawatannya kurang misalnya kan. Waktu diinjak rem itu, injakan pertama itu rendah itu pedal itu ke bawah, ketangkap kaki kita langsung kita injak lagi mulai tinggi dia lagi. Kita injak lagi lebih tinggi lagi. Jadi dua keuntungan waktu itu ya, itu menjamin putaran mobil ada terus, sudah itu sistem pengereman itu jadi tinggi dia gitu. Mungkin saudara ada yang ngerti maksud itu, tapi ada juga mungkin yang tidak tahu. Menghindari ban di tikungan waktu pengereman ya. Nah, jadi ini maksudnya kalau di tikungan kita mulai mengerem dan kalau dia terkunci itu kita tuh tidak bisa belok, itu langsung lurus saja tuh. Lurus saja mobil itu, maka terjadi tabrakan yang serius. Hindari menikung dengan kecepatan tinggi karena dapat menyebabkan understeering. Understeering itu keterlaluan dah, bisa keluar lajur batas jalan ya, understeering. Kalau menikung terlalu dalam, oversteering, kebalikan dari keluar jalur tadi. Pokoknya understeering dan oversteering itu sangat berbahaya. Satu ada confusing fenomena, respon kendaraan berbeda dari harapan si pengendara. Ini. Jadi dalam waktu saat tikungan akan terjadi daya sentrifugal. Bagaimana mengoffsetnya? Bagaimana menghilangkannya? Maka perlu adanya di tikungan itu harus hati. Di sana dilengkapi dengan caster system. Caster system, wheel camber, dan road contour. Ya, terhadap road contour gitu maksudnya. Ada two in dan two out ya. Ada istilahnya di luar nggak tahu saya. Kalau ini istilahnya bahasa Inggris. Bisa dijelaskan nanti. Suatu ada roll over protection atau stabilizer. Ya, stabilizer. Two in dan two out. Oke, castering dulu. Ya, caster system. Caster system itu yang ada di sepeda. Ya, kalau di sepeda ini kelihatan ini ada nih garpunya nih, harus seperti ini. Kalau garpu di sepeda ini kita buat lurus begini aja, ya langsung dipasang stang di sini. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa bawa sepeda. Ya, kenapa? Dengan konstruksi caster ini, dengan memanuver stang ini kita manuver, kita bisa memindahkan berat ke kiri kita pindahkan ke kanan, berat ke kanan kita pindahkan ke kiri. Yaitu apa? Kalau kita mau berat ke kanan, maka setir ini kita hadapkan ke kanan, maka beratnya akan jatuh ke kiri, akan pindah ke kiri. Kalau mau jatuh ke kiri, kita putar setirnya arah ke kiri, berat kita pindah ke kanan. Coba aja nanti, kalau di rumah nanti atau sepeda motor, coba aja. Ini tanpa sadar akan dirasakan seperti itu. Namanya caster system. Caster system ini kalau tidak dijelaskan ya ke orang, banyak orang tidak ngerti ini. Ya, saya tanya itu orang-orang, ya, termasuk di Facebook juga. Ini masalah memahamin. Ya, kalau bisa memahamin sesuatu dengan cepat dan paham secara komprehensif, ya, berarti dengan melihat sepeda ini sudah tahu dia apa gunanya konstruksi dari caster system. Caster system ini juga terdapat di kursi-kursi kantor itu yang berputar itu, ya, atau di roda apa? Roda pesawat, ya. Roda pesawat itu, jadi roda itu tergantung dari arah mana dorongan itu. Kalau dorongan itu lurus ya, maka dia akan mengarah lurus. Dia akan cari posisi aja sendiri. Jadi steering system. Ini namanya caster system. Coba tanya aja nanti orang, ngerti nggak caster system? Coba jelaskan saya, bagaimana bisa menjaga keseimbangan. Ya,
Jadi selama saya ngajar mungkin sudah banyak, hampir nggak ada orang yang bisa menjawab bagaimana mekanisme stang sepeda motor, stang sepeda lah istilahnya di sini, dimanuver sehingga kita tidak jatuh. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Jadi ini sering juga saya bilang, apa kesamaan bawa sepeda dengan bawa mobil itu sama enggak dalam soal steering system? Oh beda, roda kan mobil kan 4 rodanya, kalau itu satu. Kenapa bisa kita enggak rebah dengan sepeda? Coba jelaskan. Oh enggak bisa, diam aja, enggak ada yang bisa jawab. Di mobil juga dilengkapi dengan steering axis namanya. Jadi bukan caster, namanya juga caster. Pemahamannya juga positif caster atau negatif caster. Tapi di mobil dinamakan steering axis. Jadi tilt toward. Jadi ada, cuma dia tuh kecil jaraknya nih. Ya, kalau mobil kecil aja jaraknya di sini, tapi kalau dipanjangkan mungkin lebih dari sepeda mungkin. Ya, sudutnya nih, ya. Jadi cuma dia tuh apa namanya nih, kingpin namanya. Kingpin itu panjangnya kalau lihat kantung mobil ya. Kingpin itu panjangnya cuma kalau diukur pakai senti mungkin 15 senti aja panjangnya. Ya, dan besar besi gitu, besi bulat. Dan dipasang miring, itu namanya tuh itu tadi steering axis tilt ya. Steering inclination ya, inclination baru ingat saya namanya, kemiringan. Sekarang apa hubungannya dibicarakan di sini? Di tikungan, mau tidak mau, tanpa sadar kita juga mempergunakan setir ini seperti mempergunakan stang mobil, stang motor atau sepeda. Ya, ada keseimbangan yang kita cari dari keuntungan dari caster system ini. Ya, saya waktu anak saya baru bawa mobil tapi sudah punya SIM waktu itu, waktu lewat di tikungan-tikungan pulang kampung ya. Waktu saya bawa kan gantian kan dalam pelajaran itu bisa 12 jam 14 jam dari Jakarta ke Bukit Tinggi, mungkin saudara tahu ya, Jakarta Bukit Tinggi. Bawa mobil kita di tikungan, waktu dia bawa mobil dia pelan di tikungan ya, bagus, nggak apa-apa, saya bilang. Sebenarnya bisa lebih kencang, saya bilang. Wah, nggak bisa, bahaya tuh, katanya bisa terbalik, katanya kan daya sentrifugal. Manuver itu setir, saya bilang. Masa bisa? Nanti dicoba. Gantian sama saya, dia beraninya cuma di tikungan yang tajam itu paling-paling larinya tuh 40-50. Saya bisa lari 70, aman. Kenapa? Karena saya coba membawanya tuh berdasarkan kayak apa nih, sepeda. Ya, ada yang harus kita imbangin di situ. Kita rasakan sebagai sopir. Ya. Dan saya bilang bahwa pembalap-pembalap internasional kayak Rossi, kayak apa itu kan, coba dilihat, kalau dia di tikungan itu ataupun tidak di tikungan, itu tangannya itu megang setir itu goyang tuh, tidak ketolong goyangnya itu ya, tidak bisa diam aja. Kalau dia diam dia terbalik deh itu. Kalau tidak percaya coba aja. Ya, kalau dikunci stangnya itu, mau setir mobil itu kita melaju di tikungan yang sedikit aja bisa terbalik kita. Tapi karena kita punya insting rasa yang ada sudah berbaur dengan feeling kita, maka kita mengimbangi di tikungan itu masih bisa melaju. Tapi tidak sadar. Kalau benar-benar disadarin, maka di tikungan itu bisa kita laju lebih cepat ya daripada yang orang yang tidak mengerti memanuver steering. Coba aja nanti rumah ya. Jadi sama dengan bawa sepeda atau sepeda motor. Ada yang bisa kita pindahkan berat mobil ini ya, berat rasa mobil ke kanan atau ke kiri, kita manuver itu setirnya itu. Ini yang positif camber, itu kemiringan. Apa gunanya nih? Mungkin banyak juga nggak tahu kenapa dibuat begini. Ini adalah untuk mengantisipasi per. Ya per ini nih dia bergerak, akibatnya nih akan melihat beban ya, melihat beban dan jalan, maka dia akan berputar begini-begini ya ban. Ban itu begini-gini, maka terjadi kehausan yang rata. Karena dia tidak kaku dia terhadap body. Ya, jadi gunanya nih untuk kehausan yang merata pada ban. Kalau lebih sistem cambernya nih, ini camber namanya, maka akan awetnya mobil ini, kehausannya rata dia. Ya, ini untuk mau depan biasanya, mobil depan, roda depan maksudnya gitu. Kenapa perlu itu tuh? Karena road contour atau crown dari road crown ini jalan ini ya miring
kayak melengkung di tengahnya nih. Gunanya apa? Apabila hujan dia kering cepat. Dan gunanya apa juga? Supaya jangan terjadi genangan air. Biarpun genangan air tipis, ya. Ini ingat, biarpun genangan air tipis, mungkin 1 cm cuma, ini bisa sangat berbahaya kalau Anda terlalu laju. Kenapa? Akan terjadi istilah itu hydroplaning. Ya, planning itu sebenarnya bukan planning rencana ya, tapi itu ketam. Jadi hydroplaning, maka roda ini kalau kita melaju di air yang biarpun tebalnya 1 cm cuma, ya, itu dia akan, ban ini tidak menyentuh aspal dia, maka setir tidak berfungsi. Di tikungan orang bisa terbalik nih, bisa hanya menghantam ke samping. Dan ini sering terjadi nih, ya. Kalau ke airport ada bagian-bagian jalan yang terlalu rata, jadi genangan air tuh mungkin ada tebalnya cuma 1 cm ya, dan orang tuh melaju di tikungan, itu ngantam dinding itu. Saya pernah lihat tuh orang mobil itu tersandar ke jalan, ke samping jalan itu. Akibat apa? Itu tadi. Jadi bentuk jalan ini yang kayak seperti ini sangat penting. Ini bagian dari keselamatan kerja. Kenapa dibuat crown kontur ini? Ini namanya adalah control engineering terhadap risiko bahaya mobil melewatin jalan ini. Ya, sangat komprehensif sekali ya bagi orang yang paham. Di samping tentu air cepat keringnya kan kalau dibuat konturnya seperti itu. Namun untuk mengantisipasi kemiringan ini, maka dilengkapinlah sistem negatif camber. Negatif camber ini bekerja sama dengan spring, dengan per, maka terjadilah kehausan yang merata karena ada roda itu jadi berayun kayak gini roda itu. Ya. Maka selama roda itu dipakai akan terjadi kehausan ban ini yang rata gitu. Tentu tambah hebat teknologi dari pabrik pembuat mobil akan lebih rapi hasilnya gitu. Jadi wheel camber terhadap road contour. Road contour itu kontur jalan ya maksudnya tuh wheel camber. Ini fungsinya itu. Ini to in dan to out ini ada hubungannya dengan daya dorong kalau kendaraan itu maju ya. Jadi ada kemiringan sedikit ini. Kalau mobil-mobil Toyota ini ya mungkin 1 cm bedanya jarak ban ini, ban depan dengan ban belakang, atau ban belakang dengan ban depan. Ini tergantung. Kalau ini mobil ini mesinnya di depan ini. Kalau ini mobil ini mesinnya di belakang ini. Ya. Jadi kalau mobil ini mesinnya di depan, mesin di depan, maka daya dorongnya ini sangat teknis ya, mungkin makan waktu, nggak usah kita jelaskan di sini, tapi itu perlu disadari aja ada. Ini yang dimaksud suspension system. Jadi semuanya ada shock breaker, ada spring, ya, ada tie rod, ya, ada stabilizer, ya, lengkap di sini nih. Ada leaf spring ini per yang lembaran. Kalau ini per yang bergulung, ya, coil spring. Kalau ini leaf spring, ya, front hanger. Jadi inilah yang yang pasti terjadi keausan. Pada saat-saat tertentu harus ada yang diperbaiki untuk menjaga kelayakannya. Karena sistem ini nih rusak, ya, ini akan mempengaruhi steering. Ya, kalau steering, kalau sudah tidak terlalu berfungsi dia suspension ini, steering sistemnya atau apapun ya yang berhubungan dengan suspension system ini cenderung akan terjadi kecelakaan. Ya. Jadi ini keausan-keausan. Ini drive, roda depan ini kan, roda drive. Ini stabilizer ini nih. Stabilizer mungkin ada gambarnya lebih jelas. Ini stabilizernya apa fungsinya? Dia begini, kalau roda ini bannya ini nih masuk lubang, maka yang di sini nih dia ditekan juga di sini nih, tekannya di sini nih, maka otomatis bodi mobil ini rata terus dia, tidak berat ke kiri ataupun tidak berat ke kanan, tetap rata dia. Jadi cukup roda ini aja yang turun, nah, kestabilan dari bodinya akan tetap. Itulah gunanya stabilizer. Itu maka namanya stabilizer, stabil, membuat stabil sistem kendaraan ini. Ini yang lebih lengkap, tidak perlu dijelaskan. Nah ini stabilizer ini. Jadi kalau masuk lubang di sini nih, ya masuk lubang, maka dia dipaksa ini juga turun,
bodi mobil cenderung juga turun, maka sopir atau penumpang tidak terlalu merasakan kemiringan atau tabrakan terhadap gundukan atau jalan yang tidak rata di sini. Tidak terlalu terasa jadinya, karena dipaksa oleh stabilizer ini. So stabilizer ini kalau dipasang, mobil akan terasa agak kaku, tapi kalau masih lubang lebih nyaman dia gitu. Nah, jadi di waktu menikung kenapa? Maka kalau waktu menikung mungkin sebelah kiri akan lebih berat, maka dia akan ditekan ke sebelah kiri juga. Itu keuntungan dari stabilizer. Ini enggak ada di sini di Indonesia ini. Kan orang-orang di sana itu mungkin India mungkin. Ya, tapi enggak apa. Oke. Ini airbag system ini apa tadi? Ini adalah engineering control terhadap risiko bahaya mengendarai mobil. Ya. Oke. Nah, sekarang ngerem. Rem gagal itu akibat apa? Orang menginjak rem berlebihan sehingga terjadi panas di sini. Kalau terjadi panas ya, ini rem ini tidak bisa lagi berfungsi. Jadi pada penurunan panjang harus digunakan auxiliary brake atau engine brake atau rem mesinnya atau exhaust brake. Ya. Dan dipindahkan ke gigi satu kalau penurunan panjang. Tidak boleh dipaksakan dengan menginjak rem berkepanjangan. Kalau rem berkepanjangan, maka cenderung dia tidak berfungsi lagi. Ya. Type of brake ini jenisnya tidak perlu. Ini yang sistem rem. Oke, ban, tekanan angin ban itu tidak usah dirubah-rubah, harus sesuai dengan apa nih? Misalnya tekanan angin itu ditetapkan oleh pabriknya 30 psi. Tapi ada safety factor, misalnya safety factor bisa 10, ya. Maka kalau misalnya tekanan angin 30 psi, tekanan angin 30 psi yang ditetapkan pabrik, dia tidak akan pecah dia mendapat beban berapapun, ya, walaupun dikasih beban 5 kali dari 30 psi, berarti baru 150. Sedangkan dia kalau di pabrik di tes dikasih beban 300, berarti 10 kali, ya, 10 kali, maka dia pecah. Jadi tidak akan mungkin tercapai tekanannya menjadi 10 kali, walaupun udara panas. Jadi menurunkan angin waktu membawa mobil di saat panas itu sebenarnya salah kaprah, tidak ada gunanya, ya. Karena ada safety factor yang membuat dia terjamin agar mobil itu bannya tidak pecah. Kalau terjadi juga pecah ban, mungkin ban ini sudah hausnya berlebihan, karena ban itu juga ada batasnya, tidak bisa kita pakai terus-terus sampai dia sudah tipis. Ini bentuk sistem sepatu rem. Jadi sepatu rem ini bisa panas dia, maka terjadi tidak efektif lagi dia, ya. Nah, juga ini stabilizer mengantisipasi gerakan yang seperti ini, dinamika dari rem. Banyak sopir tidak memiliki kebiasaan melihat jauh ke depan ini tadi. Jadi melihat jauh ke depan itu bisa 6,8 detik, ya, selama melihat ke depan. Setelah itu biasakan tindakan yang biasanya adalah yang bisa dihindari dengan kebiasaan melihat jauh ke depan ini, yaitu tabrakan depan dengan depan. Skidding bisa juga, meluncur, terbalik bisa, jatuh roda ke pinggir atau ke pinggir shoulder dari jalan. Ini sering terjadi, maka perlu diperhatikan, harus melihat jauh ke depan. Ada 2 jenis kecelakaan serius, ya, yaitu tergulingnya 2 bisa fatal atau mematikan. Hindari tabrakan depan dengan depan, ya. Jaga kendaraan Anda tetap di tengah jalur, ya, suatu antisipasi dalam keadaan. Ini kebiasaan yang jelek nih yang dilihatkan oleh yang ugal-ugalan nih, sopir yang ngotot dan kelas sekolah ingin melakukan begini dia. Di kejadian ini seperti ini, ingin tabrakan dari depan. Teliti situasi 30 sampai dengan 120 detik, ya. Ingin tabrakan dari depan, suatu kurangi kecepatan, setir kendaraan ke arah kiri bahu jalan. Suatu peringatkan supir bila Anda ada waktu. Ya, kalau misalnya supir Anda dia melakukan kegiatan apa,
membawa kendaraan seperti yang disebut itu. Pokoknya kasih orang juga, kita juga harus mengasihi orang bagaimana dia bisa menghindarin kita gitu. Jadi jangan sampai kita tidak memberi kesempatan orang untuk menghindar dari kita, ya. Ini jadi kayak mentang-mentang kita benar langsung kita tabrakan aja. Ini juga itu masalah attitude ya. Jadi menghindari, mengatasi tabrakan depan itu tadi, injak rem dengan cepat, lepaskan rem, ya mengurangi daya laju ya, lepaskan rem kembali, mendapatkan kembali traksi, setir kendara ke kiri dan jadi dipompa rem apa tuh remnya itu ya supaya jangan terjadi skidding. Ini yang paling perlu dibiasakan. Awas terhadap sopir yang frustrasi, tabrakan depan di depan, yang depan sangat mematikan. Kalau terjadi tabrakan head to head, cenderung mengambil jalur kembali. Jadi kalau kita duluin orang dan ambil jalan dia, dia cenderung akan mengambil lagi dia karena dia punya rasa punya hak dia gitu. Ya. Sopir dari jalur depan akan menghindar dan berusaha kembali ke jalurnya. Ya, jadi sering terjadi begini. Ingat lebih baik menabrak yang diam daripada yang melaju dari depan. Arahkan kendaraan ke objek yang lunak seperti belukar atau tanaman di pinggir jalan, objek kebetulan searah dengan Anda, arahkan kendaraan Anda ke samping yang mana mungkin mendapat kendaraan lain. Objek yang diam seperti pohon, kendaraan yang parkir atau tiang-tiang. Jadi kita harus, ini maksud tadi, spare space to escape, siapkan jalan untuk menghindar atau area untuk menghindar, itu harus siapkan terus. Jangan memaksakan diri, jangan percaya kepada orang, kita harus menghindarkan kecelakaan-kecelakaan yang langsung membawa fatality. Lalu kalau cenderung kita mau tabrakan ya usahakan bagaimana lebih sedikit bahayanya, resikonya gitu, lebih sedikit. Kalau rem blong, gunakan rem dengan secara hati-hati, turunkan gigi. Dan ini sudah kebiasaan yang harus. Jadi pastikan Anda melihat ke depan dengan jelas. Ya, enggak apa namanya, jangan berspekulasi. Jadi berspekulasi ini sangat serius bila terjadi. Pastikan ruangan depan, kiri, kanan, atas, dan bawah aman untuk memastikan kendaraan Anda aman. Sudah itu, ini daerah atau zona yang perlu diperhatikan dalam kondisi sekarang ini. Sebenarnya orang ini tidak boleh parkir di sini nih, karena ini ada tikungan. Harusnya ada tanda dilarang parkir di sini. So mulai jalan menyempit. Apalagi dikasih batas putih ini. Ini batas putih berarti kita tidak boleh ngambil ke kanan ini. Tidak boleh nyebrang. Kecuali putus-putus tandanya. Jadi harus dikenalin bahaya kendaraan di depan. Pertama itu dilihat dari jauh. Ini namanya zona rencana. Ya, kelihatan dari zona rencana. Suatu ada zona penelitian. Ini kita teliti zona di sini. Suatu yang di sini zona eksekutif. Zona execution, tindakan di sini. Ya. Jadi ini 8 detik yang di sana, pindah lagi sini 3 detik, nanti pindah lagi ke sana. Jadi mata kita itu tidak pernah stop. Suatu ke kiri dan ke kanan juga tidak pernah stop. Ini masalahnya harus membiasakan aja. Dan kemudian dari kendaraan Anda secara terus-menerus akan memastikan Anda memiliki wilayah pandang yang terluas. Menjaga ruang, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Akan memastikan Anda menjadikan ruang aman untuk kendaraan Anda. Ya, jadi kendaraan kita jadi aman di mana kita akan menghindar di sana. Tidak membiarkan diri Anda terpancing ke hal-hal lain kecuali hanya fokus. Ya, ini harus membuat Anda tetap fokus ke jalan, menghindari pemandangan, memandang melekat ke suatu objek, ya seperti ini. Ya, ini harus dihindarkan. Ya, banyak betul nih kecelakaan yang terjadi. Memperhatikan jalan kemana arah Anda dan tidak lanjut melihat. Tidak hanya melihat, ya. Jadi perhatikan. Bila menjadi kebiasaan, Anda akan menyopir secara lancar dan halus. Bila berhenti atau membelok, Anda punya cukup waktu untuk bertindak dan melihat ke belakang, ke cermin belakang gitu ya. Oke, ini bagaimana menghindari jalan beruntun, tabrakan beruntun. Pastikan kita tuh menghitung jarak itu pakai detik. Jadi bukan pakai meter. Kok pakai detik? Gimana dapatnya 3 detik? Maksud 3 detik ini. Pada kondisi normal 3 detik.
dan 5 atau 8 detik kalau kita bawa truk dan bus. Dari mana dapatnya 3 detik? Ya. Ingat, manusia butuh waktu untuk berpikir, waktu reaksi, dan 0,75 ya, atau kurang dari 1 detik. So kalau pembalap-pembalap terkenal seperti Rossi ya, itu dia tuh perlu menjaga jarak tuh 2,1 detik. Jadi 0,7 per detik. 3 kali 0,7. Kalau kita tetapkan kita orang awam, nyopir bukan kita bukan pembalap ya. Maka kita tetapkan kita 3 detik yang kita bagi 3 ya. 3 detik itu kita bagi 3, ada 1 detik, ini 1 detik. Kita lihat. Jadi kendaraan kita itu dengan mobil di depan ini jaraknya ini harus 3 detik. Bagaimana menghitung 3 detik? Ini jarak 3 detik. Ya. Jadi mobil ini sudah jauh dia nih. Selama 3 detik. Kalau mobil ini macet dia di sekitar sini, ya, di sekitar sini, kita tidak menjaga jarak 3 detik, ya, mungkin menjaga jarak kita 2 detik, kita sudah nabrak habis dia nih, ya. Kalau dia macet di sini, jadi kita ngitungnya di patokan sini. Waktu dia meninggalkan, pantatnya meninggalkan ini langsung kita hitung, ya, 10.000, 20.000, 30.000, kita sampai ke tiang ini. Mobil ini kalaupun macet dia di sini, kita tidak sempat menabrak dia. Ini maksud dari 3 detik ini, ya. Jadi saya ulang ya, jarak 3 detik itu, yaitu kita mulai ngitung, mau kecepatan 100, mau kecepatan 150, tidak ada masalah. 3 detik jarak kita dengan mobil ini, ya. Dengan mobil ini 3 detik jarak kita, ya. Dengan jarak depan ini, ya. 3 detik. Yaitu apa? 1 detik, lari dia sana kan, tambah 2 detik, kita mulai mendekat, 3 detik kita sampai di sini, ya. Sampai kita di sini. Patokan yang kita hitung tadi. Dan dia sudah jauh dia. Tapi kalau dia macet pas di sini nih, tidak masalah. Kita sudah ada, masih ada space, masih ada ruangan, kita tidak nabrak dia. Itu kalau kecepatan kita 3 detik. Just remember that. 3 detik. Ngitungnya dari saat mobil di depan meninggalkan, pantatnya itu meninggalkan suatu patokan yang stationary. Ya, stationary itu misal pohon, misal juga tiang lampu yang sering terjadi. Kita hitung dia. Biarpun lari kecepatan 100, tidak apa-apa. Dia 10.000, 20.000, 30.000 kita sampai di tiang listrik tadi, itulah jarak yang 3 detik tadi. In case, andai kata macet dia di tiang lampu tadi, macet dia gitu, kayak film Tom and Jerry kan bisa dia terdiam dia di sana kan, kita punya waktu 3 detik. Kenapa 3 detik? Yang pertama itu adalah persepsi manusia, persepsi kita sebagai manusia. Itu 1 detik. Wah, saya mau ngerem nih. Langsung kaget kita mau ngerem. Itu makan waktu 1 detik. Yang kedua, yang detik kedua, kita menginjak rem, ya, menginjak pedal rem, itu makan waktu 1 detik. Ya. Masih ada sisanya. Ya. Maka detik yang berikut, yang ketiga, itu kita fungsi rem. Rem itu berfungsi. Mekanisme rem itu dia. Mekanisme rem itu terlaksana dalam 1 detik. Jadi jangan disangka kita injak rem langsung dia roda itu stop ya, dan stop juga tidak boleh, dia harus ada geraknya sedikit. Maka 1 detik lagi. Dari situ hitung-hitungannya. Coba aja nanti, ya. Kita lihat selanjutnya apa. Kita lihat, ini kan contohnya. Ini jarak 3 detik, ya. 3 detik sampai di sini. 3 detik, ya. Sudah itu nih 2 detik. Maka kalau mobil kita sudah sampai di tempat patokan yang kita hitung tadi, posisi ini sudah jauh dia. Ya, posisi ini sudah jauh. So kalau dia tuh macet di sini, nggak ada harapan. Ya, kalau kita nggak jaga jarak 3 detik. Ini. Ya, kalau ini 2 detik jarak kita coba lihat. Ya. Untuk 2 detik. Pernah 2 detik berarti kita laju kan? Jarak kita dengan dia di depan cuma 2 detik. Lari kecepatan kita 80. Sudah itu jarak 2 detik kan, kita hitung mulai 2 detik. Detik kedua, ini misalnya kan, detik kedua ini kan, langsung 2 detik berikutnya kita sudah sampai dia di patokan kita tadi. Ya. Itu belum kita ngerem, belum fungsi rem belum kita injak itu. Ya, just remember that. Ya. Remember that belum di push pedal rem.
Soal 2 detik yang kita pakai, yang kita jarakkan tadi itu cuma baru untuk persepsi kita mau mengerem. Yang kedua, memindahkan kaki ke pedal rem. Ya, itu kita sudah dekat nih di patokan yang kita hitung nih, karena kita cuma punya waktu 2 detik. Kalau dia macet di sini, ya macet dia di sana, ya pada 2 detik itu, ya tabrakan. Oke, ini yang sering terjadi nih. Ya, kalau kita simpulkan apa? Terjadi tabrakan beruntun di jalan tol apa? They are not able to maintain safe distance. Mereka tidak bisa menjaga jarak yang aman. Ya, itu diukur pakai detik. Karena itu reaksi manusia. Reaksi manusia itu 1 detik, ya. 1 detik lagi untuk persepsinya. Suatu yang ketiga, mekanisme rem itu makan waktu 1 detik. Ya. Maka kalau jarak kita 3 detik dengan mobil depan dengan cara menghitung seperti yang saya bilang tadi, insya Allah aman. Itu yang tidak terjadi kalau cakap tabrakan beruntun. Ya. Apalagi saya berapa kali saya ikut dari Surabaya ke Jakarta naik bus, itu mobil kecepatan mungkin 60-70 ya, bus. Itu jaraknya di depan itu, dengan mobil depan itu mepetnya cuma 2 meter. Saya ukur jarak 2 meter. Saya hitung pakai detik itu cuma 1 detik. Kalau macet yang di depan tuh nabrak dia kan, apa enggak nabrak dia? Yang belakang juga. Nah, sekarang kalau mobil di belakang, bagaimana kita mengontrolkannya? Kontrolnya kalau mobil di belakang kalau terlalu dekat dengan kita, pura-pura nginjak rem kita, ya, pura-pura nginjak rem, tapi enggak ada pengaruhnya. Nginjak rem itu apa yang terjadi? Lampu rem kita nyala. Kalau dia diabaikan itu, dia berarti orangnya gila itu. Bagus, minggir aja, suruh dia dulu. Ya, ini kalau mau menyelamatkan diri. Kalau ingat anak-anak di rumah, ya itu aja. Jangan dipancing-pancing orang-orang gila itu. Itu namanya orang yang frustrasi. Banyak di negeri ini orang frustrasi. Ya, oke, ini kejadian benar-benar terjadi mas saya ini. Ini makan waktu juga menjelaskan ya. Ini tahap 1. Mobil ini mobil yang saya tumpangin, yang sopirnya orangnya gila. Ya, saya rasa gila itu kenapa? Ya gila lah. Sok hebat dia. Lari kecepatan cuma 80 km per jam. Mau didahului ini, ada lampu di sini nih. Ya, ini malam hari nih. Ini trap zone ini maksudnya nih zona terperangkap. Tapi sadar dia pada detik, seperempat detik mungkin dia sadar langsung di remnya. Maka posisinya berubah menjadi seperti ini. Posisinya seperti ini. Langsung dia mengambil ke kiri ini dengan kecepatan 70 km per jam. Jadi sama dengan mobil box yang besar ini. Di sini kan, belakang ini dia. Ini kondisi mobil ini sudah di sini dia nih. Ini dalam tempo sekian detik aja. So, 1 detik ya, dengan kecepatan 80 km per jam, 1 detik itu kita 22 meter jaraknya. Ya, 22 meter jaraknya. Tanpa bisa menghindar. Inilah yang namanya tidak ada tempat untuk escape. Kalau di sini nih ada blue car waktu itu ya, ada blue car ya, kalau sudah termasuk kita di sini tidak bisa lagi menghindar, masuk ke blue car daripada tabrakan head to head collision. Ya. Ini benar-benar terjadi dengan saya. Sehingga saya tidak bisa komplain ke orang itu. Ya. Ini. Jadi ini trap zone ini bisa terjadi kalau tidak terlalu diperhatikan, ya. Hati-hati aja. Sebab cenderung kecelakaan jalan raya itu tempat kita meninggal paling sering terjadi. Ini jarak-jarak yang jelas. Jadi kalau bagi siapa yang memiliki materinya ini bisa mempelajari ini lebih jauh. Apalagi kalau sopir ini sudah kebiasaan tiap hari. Atau orang yang mau melamar jadi sopir, ya kalau saya dulu di perusahaan saya yang menerima orang, kalau ada, tapi jarang waktu itu, yang ada DDT driving ini, maka ini aman nih orangnya sudah ngerti dia bagaimana mengendalikan risiko bahaya, ya ini. Jadi jarak pengereman itu sangat penting, ya sangat penting kita menguasai jalan yang bisa menghindarin, ya sebelum masuk kita ke tikungan kita harus pastikan. Jadi kondisi pengemudi, bawaan karakter pengemudi, kondisi kendaraan, kondisi jalan ini sangat bagian. Oke, ini adalah apa namanya istilahnya nih
checklist untuk commentary driving. Ya, tadi kita belum bicara. Untuk pelatihan ya, kita biasanya pelatihan yang di kelas pada akhir session pelajaran, tiap-tiap peserta itu dikasih waktu 1 jam untuk ikut dengan saya. Dia yang bawa mobil, saya yang di samping dia sebagai mengetes. Karena sudah diajarin bagaimana merawat mobil, ya sudah itu bagaimana menguasai bidang pandang seperti tadi kan jaraknya 30 cm, sudah itu ini terpenuhi semua sama orang dites. Jadi tidak dipastikan bahwa mereka sopir tadi dia commentary driving ini begini, dia akan mengomentarin apa yang dia lakukan sambil bawa mobil. Misalnya saya sedang dites nih, saya bawa mobil, ya suatu inspeksi terhadap mobil tadi, ya misalnya cek olinya, cek bannya, kali kipas, saluran air, itu saya sudah tunjukkan tuh. Kalau saya yang dites atau yang saya tes itu dia akan tunjukkan ini radiator ini harus bersih, ini semua. Ban dilihat keliling, masih lengkap bannya, angin enggak kurang apa semua. Ini di dalam tes ini ada semua. Ada apa? Memastikan bahwa dia itu sudah mengetahui apa yang diperiksa sebelum memakai kendaraan tersebut. Setelah itu dalam perjalanan juga dia memastikan dari apa yang dilakukannya itu dia komentarin terus, ya dikomentarin terus. Saya mau mencek oli, tariknya apanya tuh tongkatnya itu apanya sticknya tuh berarti olinya cukup. Oke, saya lihat kipasnya saya tekan bagus, saya lihat mounting engine-nya bagus, ini semua lampu-lampu kabel listrik bagus, ini semua bagus. Ini saya ikutin terus. Jadi dia komentarin terus. Sudah itu saya lihat buku-buku, surat-suratnya lengkap apa semua. Sudah itu saya lihat lampu-lampu belakang bagus, lampu depan bagus, lampu semua sistem bagus. Jadi cek semua di sini. Nanti setelah itu baru di start mobil, saya cek mobil, saya pastikan penumpang pakai safety belt. Mulai dia bicara terus dia. Selama 1 jam ikut pelatihan itu, dia harus bicara terus. Ya, bicara terus. Nanti sudah itu misalnya mulai saya melaju keluar dari kantor, depan kantor, masuk jalan raya, saya kasih rating kiri, yaitu maju saya dengan kecepatan gigi 1, 30, langsung saya pindah gigi 2. Ada mobil dari belakang mendului saya ambil kasih ke kiri, saya kasih kode gini ini, lalu ada motor dari depan. Itu dikomentarin terus selama 1 jam. Ya. Nanti hasilnya dibicarakan di dalam kelas. Apa kesalahan yang dia buatnya? Melengkapin driving di DT ini, defensive driving training ini. Ya. Suatu parkir mundur, dia harus ngerti dia bagaimana melakukan parkir mundur. Ya. Parkir mundur itu misalnya dari sini ini dia maju ke sini dulu melalui traffic zone ini. Ya, traffic zone ini yang apa namanya itu tanda-tanda sehingga dia bisa belok ke sini nih. Ini jaraknya kira 1,5 panjangnya mobil. Jarak dari tiang ini dengan tiang ini, ya. Bukan tiang ya, tapi traffic zone itu yang merah itu yang saudara tahu apa bahasa Indonesia enggak tahu saya. Jadi ini ditaruh, ini maju, kecepatan mulai rendah, enggak apa-apa. Tapi ini namanya itu kan slalom driving test. Slalom driving test ini kalau untuk pembalap-pembalap itu dia melaju di sini nih, ya. Sampai roda rem itu berbunyi-bunyi, ya. Suatu setelah sampai di sini langsung mundur lagi di sini nanti, mundur gini-gini kan, suatu parkir mundur dia langsung di sini lagi parkir mundur. Mereka itu harus memenuhi apa ini kemampuan ini dari pelatihan yang 1 jam tadi, maka dikeluarkan sertifikat, ya. Itu apanya? Sertifikat kayak ini, ya. Jadi saudara yang memesan sertifikat, saudara akan mendapatkan ini Safety Awareness Defensive Driving Training. Oke. Mas Asif masih ada kah? Ya, Pak. Siap. Masih. Oke, materinya sudah cukup, Pak ya? Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan. Kita beri waktu beberapa menit ke depan. Pak Irman di unmute ya? Lagi di mute ya posisinya?
Sekarang enggak. Oh, oke. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin dipertanyakan, Pak? Bu, silakan. Kita beri kesempatan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau Silakan. enggak ada nyusul nanti di grup bisa aja. Boleh, boleh. Senang Oke. hati saya jawab. Baik, baik. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Ini Pak David ada jawabnya, Pak David nih. Mbak David, ya ada. Halo, Pak David. Oh ya. Ini kan sobat kita itu. Ya, halo Pak. Menyimak dulu, Pak. Halo Pak David. Nanti di UMI juga jumpa kita besok, jumpa lagi kah? Iya, betul Pak. Mendaftar Hari Minggu ya? ya? Oh, bagus. Iya, ada Pak. Tetap Betul. Pak, nggak lewat sih. Berdua ya. Iya, kita berusaha bagaimanapun dalam 1,5 jam ini, 2 jam ini kita bahas. Nah, materinya untuk 1 jam, untuk 1 hari ini. Iya. Ya, minimal udah paham lah sih. Mantap sekali ini materinya Pak. Test drive Ya. ini. Yang Ya. biasa aku bawa mobil belum paham benar tentang, cuma tahu bawa aja, tapi untuk yang di pemaparan Sekarang udah tahu aku kan? jadi lebih mengerti. Iya. Yang penting Ya. menjaga jarak itu. Banyak tuh kecelakaan beruntun. Ya. Di Balikpapan kan juga baru-baru nih Samarinda kan. Iya. Baru-baru ini juga di Jalan Cipali ya. Iya. Tol Cipali. 5 orang korban. Aku di Balikpapan kemarin di Pelabuhan Karyangau, Pak. Oh, wah. Iya, aku pegang di KNT ya untuk pengurusan logistik ya. Oh, iya, iya. Barangnya dari Wingsfood. Oh, iya. Makanan sama minuman. Iya. Jadi dari bandara ke dari pelabuhan ke itu. Ke gudangnya. Ke gudangnya, ya. Iya, iya. Untuk pengangkutan penarikannya, kontainer-kontainer kan, bongkar muat sampai para pekerja-pekerjanya. Tergabung di Gapexi juga, Pak. Iya, benar. Kata Gapexi. Oke, mungkin kalau untuk pelatihan kita kali ini yang tentang DDT mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak David. Ini Pak Ronald Komandos. Oh, ya Pak Ronald. Mungkin Pak Ronald atau siapa ini? Ignatius. Oppo A12 ini namanya siapa? Ada Oppo F11. Iya. Formula 11 itu maksudnya. Ya, mungkin nama-nama perangkat yang digunakan ini. Jadi Muhammad Yasir. Tidak bisa menyebutkan namanya jadinya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak sekalian. Ya, halo Pak. Oh ya, Pak Muhammad Yasir. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan. Oh, ternyata tidak. Hanya ingin menyapa aja. Baik, baik. Oke, Pak, mungkin berhubung sudah tidak ada yang... Oh iya, Pak. Halo? Ya, silakan halo? Pak Muhammad. Ya, Pak Bisa Yasir, dengar silakan. suara saya? Oh, besar dengar, Ya, Pak. Besar. Oke, yang saya tanyakan. Ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Apa? Oke, yang saya ingin tanyakan, mohon maaf, bisa kedengaran, Pak? Bisa kedengaran? Saya dengar. Bisa kedengaran? Dengar. Suara saya bisa kedengaran, Pak? Ya. Kita bisa mendengar dengan jelas. Silakan dilanjut langsung saja ke pertanyaannya. Halo? Pak. Ya, silakan. Suara saya bisa kedengaran, Pak? Ya, mungkin terdengar, Oh tapi... ya, oke, baik. Sebelumnya saya Muhammad Yasir dari Sulawesi Tengah ini, Pak. Wah, ya jauh. Yes, saya dari Sulawesi Tengah. Gimana, Pak? Oke, Pak, dengar. Lanjut. Iya, Pak, langsung ke pertanyaannya, Pak. Apa, Pak? Kalau yang saya saya mau tanyakan, pada saat kita melakukan sebelum mengendarai, apa saja yang harus kita
apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengendarai kendaraan biar aman, Pak? Selain Oke, bagus. misalkan yang tadi Pak sebutkan, Ya, misalkan ada beberapa pengecekan. Nah, kalau misalkan di kita itu ada beberapa istilah yang disebut balok. ya, Jadi pengecekannya itu kita lakukan misalkan B-nya itu adalah baterai. Kita cek ya, baterainya, terus A-nya itu air ya, radiator dan air ya, di dalam kendaraan tersebut, wiper dan lain sebagainya. ya, Dan terus L-nya itu adalah listrik. Nah, ya, listrik itu mungkin penting juga, Pak, ya, untuk DDT ini karena kalau benar. misalkan kita tidak melakukan pengecekan di dalam kendaraan listriknya ini, itu bisa sangat berbahaya, Pak. Ya, Dan kedua, yang selanjutnya, O itu adalah oli. Olinya itu iya, mungkin kita bisa cek olinya apakah cukup atau tidak. ya, Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, K itu adalah karet. Nah, ya, karetnya yang seperti disampaikan oleh oleh Bapak tadi bahwa ya. untuk mengecek misalkan kalau misalkan ada hostnya yang bocor dan lain sebagainya itu. Ya. Itu saja, Pak. Saya mungkin Benar. tanggapi hanya itu saja. Kalau dari kita di perusahaan kami itu ada istilahnya balok itu ya, Ya, Pak. oke. Perusahaan apa, Pak? Terima Benar, kasih, Pak. benar sekali itu Pak. Balok itu istilahnya itu untuk memudahkan kita mengecek apa yang perlu kita cek. Ya, yang seperti pertama tadi ya mengenai apa misalnya B itu apa ban atau ya yang ada suatu air. Kalau air itu ya biasanya air pendinginnya kan radiator. Itu tentu dilihat adakah bocornya atau bagaimana ya. Suatu oli, kalau oli itu biasanya misalnya oli rem, bisa juga oli koplingnya, bisa juga oli transmission, bisa juga pokoknya yang berhubungan oli. Tadi ada sekitar 9 kalau tidak salah item yang kita gambarkan tadi kan, kita lihat kan tadi kan ada di mobil, di mesin. Ya. Sudah itu oli, suatu karet itu misalnya ya karet kerudukan mesin, mountingnya sudah itu karet selang radiator, karet apa namanya ini bel itu apa nama kipas, tali kipas itu kan banyak juga kan kadang-kadang ada 2 jenis yang bukan untuk kompresor itu apa. Kalau listrik ya udah jelas listrik itu dari baterai cukup macam lampu-lampunya semua ya, dan jangan ada yang ya benar Pak, balok itu istilah itu biasa juga ya, dan sangat memudahkan kita jadinya. Terima kasih telepon Pak. Pak. Ya Ada? sangat mudah jadinya kita. Tidak lupa lagi gitulah, ya kan? Itu tujuannya. Istilahkan balok. Yang lain Pak ada? Pak Ronald kemana nih Pak Ronald Komandos? Aman Pak, nyimak aja kita aman. Bagus ini bagus Pak. ini. Oke. Yang lain? Dasarnya Pak kami lah ya. Ya. Untuk memahami tentang penggunaan kendaraan. Jadi saya berterima kasih deh dengan ilmu dan penjelasan pengalaman dari Bapak. 8. Ya. Itu aja ya Oke. Pak. Kita nyimak. Ya, oke. Ini saudara Oppo mungkin. Oppo A12. Ini kayaknya HP-nya Oppo nih. Ya. Ada yang mau ditanya, Mas? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Herman, mau sedikit ya, Pak Herman ya. Apa itu? Saya mau nanya untuk perhitungan bebannya bagaimana, Pak? Oke. Cuma beban itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama kita harus lihat dulu kalau mobilnya mobil truk ya, itu kan ada batasannya sudah ditetapkan itu. Apa namanya itu daftar dari ER ya. Ini misalnya Pak, 20 kilo. ini untuk apa namanya? Untuk kita bilang mobil TMC keren, Pak. Misalkan ada Mobil keren, mobile keren. Ya, Pak. Mobile keren yang pakai roda. Iya, Pak. Oh, mengenai pembebanan waktu dioperasikan kah atau dalam transport jalan? Kalau bisa, Pak, dua-duanya, Pak. Tapi kalau waktunya terbatas untuk loading aja. Itu mengenai bagus. Yang penting ada yang mendengar, saya senang menjelaskannya. Saya ngajar rigging atau keren ini, kan sampai ke Brunei saya ngajar, ya di Kuala Lumpur juga, Singapura juga, keren yang besar. Jadi yang saudara tanyakan tuh hal-hal yang krusial, yang penting kali itu. So masalahnya kalau pengangkatan, lifting
lifting and rigging ini ya, itu kita harus mengenali safety factor ya. Safety factor itu bagaimana faktor pembebanan keselamatan terhadap apa yang kita kerjakan untuk lifting. Lifting itu pengangkatan ya. Sudah itu lifting safety factor ini sangat bervariasi sifatnya, dan ada undang-undang barunya sekarang itu dari pemerintah. Jadi bukan Permen 1985 lagi. Sekarang diganti dengan tahun 2000 kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah. Ada materi ini Mas saya itu. Saya menunggu nanti saya kerjasama dengan, saya nanti bicarakan dengan Mas Asif, nanti kita mungkin berikut kita melakukan bagaimana melakukan lifting atau pengangkatan yang aman dengan memperhitungkan segala macamnya. So ada mengangkat itu lifting itu ya, itu perlu kita mengenali faktor ikatan juga, faktor sudut pengangkatan terhadap beban. Banyak itu hal yang krusial ya. Ya, Pak. Kita sudah pernah melakukan itu, tapi waktu itu sinyal kurang bagus ya. Tapi enggak, mungkin berikut nanti kita undang lagi nanti bapak-bapak ikut. Ya. Boleh, Pak. Oh, bagus Pak, nanti kita laksanakan itu Pak. Ya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya dan ada apa. Kalau ada di grup ini, ya nanti saya bisa masukkan. Kalau sampai ada di grup nanti ada nanti materi atau informasi yang cukup penting dalam masalah lifting itu nanti. Oh. Ya. Oke Pak Upo. Ya, makasih Pak. Mungkin bisa Ya, namanya siapa Pak? Muhammad Rasidin Pak, dari Aceh Pak. Oh, oke. Oh. Nah, jadi kita bisa mengenali. Jadi yang Ya. perlu dikenali bukan hanya bahaya saja, tapi nama peserta kita juga perlu tahu. Ya, dari mana dia? Orangnya orang mana? Oke. Baik, mungkin Dari Aceh ini dulu, Pak, kayak ya. kayak Hanan Ya. Ataki kan dari Aceh orang. Ya. Oke. Mungkin itu dulu Pak Herman ya. Kita cukupkan dulu. Oke, makasih. Pak Herman. Oke, baik. Oke, untuk sementara kita cukupkan dulu untuk pelatihan kita kali ini. Nanti apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup ya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Di grup nanti akan langsung dijawab oleh Pak Herman. Nah, Ya. apapun pertanyaannya, yang penting tentang safety pasti akan beliau jawab. Nah, sebisa mungkin. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu dari Pak Herman menjadi bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.